Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah memberitahu kita tentang sifat setan. Seperti di dalam surat An-Nas ayat keempat. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Setan punya dua sifat, yaitu khannas dan waswas. Apa itu khannas dan apa itu waswas? Syekh Mustafa Al-Adawi menjelaskan dalam kitabnya tentang definisi waswas dan khannas. Asalnya, waswas itu berarti gerakan atau suara yang samar sehingga kita menjaga diri darinya. Waswas adalah suatu godaan atau gangguan yang masuk ke dalam jiwa. Bisa jadi dengan suara yang samar yang hanya didengar oleh yang digoda. Bisa jadi pula tanpa suara seperti saat setan menggoda manusia. Waswas ini perbuatan yang terus terjadi berulang dan begitu dekat dengan yang menggoda. Misalnya, waswas itu terjadi karena begitu dekat dengan telinga manusia yang menggoda. Sedangkan khannas adalah sifat dari setan yang sering bersembunyi ketika kita mengingat Allah atau berzikir kepadanya. Khannas dengan makna bersembunyi, ikhtifa, seperti dalam ayat Quran Surat At-Tawir ayat 15, yang artinya, sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang. Al-Khannas adalah bintang. Bintang disebut dengan khannas, atau artinya bersembunyi, karena bintang itu tampak setelah bersembunyi atau tidak terlihat. Pendapat lainnya mengatakan bahwa Al-Khannas dan Al-Waswas sama-sama termasuk nama iblis. Berikut ini ada beberapa tips amalan dari para ulama terdahulu agar kita terhindar dari gangguan sifat waswas dan al-khannas. Dalam Al-Kalim At-Thayyib, Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk berzikir. Fungsi zikir adalah seperti seseorang yang mengusir musuhnya dengan cepat. Sampai-sampai jika musuh itu datang pada benteng, ia akan terlindungi. Demikianlah fungsi zikir bagi diri. Diri seseorang akan semakin terlindungi dari setan hanyalah dengan zikir pada Allah. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, jika keutamaan zikir hanyalah ini, tentu seorang hamba akan terus membasahi lisannya dengan zikir pada Allah Ta'ala dan terus teguh dengan zikir tersebut. Karena yang dapat melindunginya dari musuh, yaitu setan, hanyalah dengan zikir. Musuhnya pun baru bisa menyerang ketika ia lalai dari zikir. Musuh tersebut baru akan menangkap dan memburunya ketika ia lalai dari zikir. Namun, jika dirinya disibukkan dengan zikir pada Allah, musuh tersebut akan bersembunyi, menjadi kerdil dan hina, sampai-sampai ia terlihat seperti burung pipit atau seperti lalat. Binatang kecil yang tak lagi menakutkan. Karena setan memiliki sifat waswasil khannas. Maksudnya, menggoda hati manusia ketika manusia itu lalai. Namun, ketika manusia mengingat Allah, setan mengerut atau mengecil. Dari hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf dengan sanad yang sahih, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, setan itu mendekam pada hati manusia. Jika ia luput dan lalai, setan menggodanya. Jika ia mengingat Allah, setan akan bersembunyi. Demikian beberapa tips dari para ulama yang dapat kita ambil ilmunya untuk menghindar dari gangguan setan. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk mengamalkan doa dan zikir agar terhindar dari gangguan setan ataupun mengamalkan ibadah-ibadah lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.